kali ini. Insya Allah pada episode kita yang kali ini saya akan membahas tentang masalah relaksasi, guys. Relaksasi yang bagaimana ya? Kalau kita lihat di sini ada beberapa manfaat relaksasi untuk kesehatan. Kira-kira apa ya, guys? Oke, simak terus. Jadi guys, seperti yang saya sampaikan bahwa ada beberapa manfaat relaksasi yang baik, yang berguna buat kesehatan kita. Jadi efeknya terhadap kesehatan kita, guys, gitu. Jadi kenapa relaksasi itu dilakukan? Karena memang ada manfaatnya yang begitu banyak untuk kesehatan kita sebenarnya, guys. Kira-kira apa aja ya, guys, manfaat dari relaksasi untuk kesehatan itu? Oke guys, kalau kita lihat dalam teknik relaksasi itu ada begitu banyak sekali manfaat kesehatan yang terkait dengan relaksasi ya guys ya. Jadi penting sebetulnya untuk mengetahui cara kita bersantai dan menemukan kalau kita lihat metode yang cocok untuk Anda, guys, gitu. Jadi yang cocok untuk kita. Kenapa? Karena setiap tubuh itu berbeda, guys, ya. Dan meskipun ya kita itu mungkin sudah mencoba beberapa teknik umum atau mungkin melakukan yoga, meditasi dan sebagainya, itu teknik untuk umum untuk mengurangi stres yang tidak berhasil untuk kita gitu ya. Jadi jangan berhenti sampai di situ, guys. Jadi perlu kita lihat. Saya sempat di sini saya melihat dari North Shore University Health System ya, bahwa di sana disampaikan ada beberapa item yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang about pernafasan gitu ya. Dia belajar mengontrol pernafasan ya guys ya, melalui latihan pernafasan dalam ya. Seperti itu. Jadi itu akan membantu tubuh untuk mengambil lebih banyak oksigen gitu kalau kita lihat, yang membantu untuk mengurangi rasa kecemasan tersebut, guys, ya. Kemudian memperlambat detak jantung ya, dan menstabilkan tekanan darah. Kemudian yang kedua, dari yoga bisa kita lihat di sini bahwa latihan yoga yang populer ini ya guys, itu juga menggabungkan postur dengan latihan pernafasan kalau kalian yoga ya. Karena yoga itu tidak hanya membantu menenangkan pikiran sebenarnya guys, tapi juga dia meningkatkan fleksibilitas ya. Kemudian kekencangan otot dan kalau kita lihat menyeimbangkan sistem di dalam tubuh ya. Kemudian ada lagi kalau kalian pernah dengar Tai Chi dan Qigong ya, Qigong ya, Tai Chi dan Qigong, mungkin kalian pernah tahu. Jadi kedua praktek itu menggunakan kita lihat menggunakan rangkaian gerakan yang berbeda, yang menggabungkan gerakan melingkar yang lambat ya guys ya, dengan pernafasan dalam ya, meditasi dan dia pijat diri ya. Sebetulnya mereka itu Tai Chi dan Qigong itu bagus sebetulnya untuk olahraga ringan ya guys. Jadi dia meningkatkan sirkulasi dan mendapatkan rasa energi yang kuat. Kemudian apalagi guys, kalau kalian pernah dengar meditasi ya, biasanya ada beberapa bentuk meditasi sebetulnya yang melakukan postur tubuh tertentu ya guys ya. Dan dia tuh menggunakan latihan pernafasan yang mendorong kesadaran tubuh yang positif dan rasa damai. Kemudian apalagi guys, visualisasi. Saya pernah menyampaikan tentang visualisasi. Jadi variasi teknik visualisasi ini ya guys, yaitu dia melibatkan menghubungkan gambar visual dan emosi sebenarnya. Gambar visual dan sensasi maksud saya. Jadi sensasi fisik ya, dengan membayangkan suasana
yang menenangkan dan berfokus pada detailnya guys. Itu kalau kita bermain visualisasi. Jadi dia akan lebih mudah untuk menghilangkan pikiran yang apa ya, yang membuat stres dan fokus pada menenangkan tubuh fisik guys. Itu visualisasi. Kemudian apalagi selain visualisasi, ada hipnosis guys. Hipnosis gitu ya. Sebetulnya hipnosis ini pada kalau kalian yang berkecimpung di psikologi, mungkin di mahasiswa psikologi itu ada mata kuliah juga di sana. Kalau kita lihat psikoterapi itu di situ juga ada praktek tentang hipnosis ya, hipnoterapi, karena kita untuk menterapi klien gitu. Jadi hipnosis ini perlu juga penting karena apa? Dia dikelola oleh terapis ya yang berlisensi sebetulnya hipnosis. Hipnosis dia membantu menghilangkan aktivitas otak yang mengganggu dan dia fokus pada sugesti spesifik guys yang berkaitan dengan pemikiran positif. Itu visualisasi. Kemudian ada relaksasi otot progresif. Nah, kalau relaksasi otot progresif ini sudah pernah saya sampaikan pada beberapa episode saya sebelumnya tentang teknik relaksasi otot progresif ya. Dia dengan menegangkan dan melepaskan kelompok otot secara bertahap ya guys. Jadi kita dapat menjadi lebih sadar akan perasaan tubuh kita saat stres atau rileks ya, dan mengembangkan strategi untuk lebih aktif lebih aktif menangani ketegangan yang terkait dengan stres. Kalian pasti udah penasaran kan manfaatnya apa ya? Manfaatnya yang saya sampaikan bahwa ada beberapa manfaat relaksasi untuk kesehatan tuh apa aja gitu ya. Oke, ada beberapa ya guys ya. Yang pertama, dia bisa mengurangi kemarahan dan frustasi. Kok bisa ya? Ya pasti bisa. Karena apa? Karena kalau manfaat relaksasi yang satu ini ya guys, yaitu sangat diperlukan untuk orang yang dengan beban pekerjaan yang tinggi, biasanya yang banyak dan jadwalnya itu padat gitu ya, very busy ya. Jadi hal tersebut dikarenakan apa? Karena dikarenakan kemarahan dan frustasi. Itu tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Sehingga guys, itu akan membuat kita malah tambah stres gitu ya. Jadi kita coba ambil jeda sebentar deh, ambil jeda sejenak lah sebentar untuk relax. Itu dapat membantu emosi kita turun loh guys ya. Kemarahan dan frustasi itu juga membuat otot kita itu menjadi tegang. Nah, ketegangan otot itu ketegangan otot itu merupakan tanda-tanda dari stres. Dan teknik relaksasi ini dapat membantu kita untuk mengendurkan otot tersebut guys ya, dan dan merasa lebih tenang. Oke, yang pertama tadi saya sampaikan adalah manfaatnya bagi kesehatan, bisa mengurangi kemarahan dan frustasi. Kemudian yang kedua apa guys? Untuk meningkatkan konsentrasi. Kok bisa ya? Relaksasi meningkatkan konsentrasi. Ya, karena manfaat relaksasi yang pertama itu dia dapat meningkatkan konsentrasi sebetulnya. Seharusnya yang pertama yang saya sampaikan. Karena kalau stres itu mulai menguasai kemampuan kita ya untuk fokus, mungkin sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas ya guys ya. Untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana sekalipun itu akan susah kalau kita tidak konsentrasi. Nah, teknik relaksasi ini dapat membantu memberi kita ya hal lain untuk difokuskan, sehingga pikiran kita itu mendapat kesempatan kalau kita lihat kesempatan untuk menjernihkan pikiran guys ya. Kemudian yang berikutnya apa? Meningkatkan pencernaan. Oh, kok bisa ya relaksasi kaitannya meningkatkan pencernaan? So, pasti bisa guys, karena kan kaitannya dengan kesehatan.
Jadi manfaat relaksasi itu ternyata juga dapat meningkatkan kesehatan pencernaan, guys. Menurut ahli pencernaan yang pernah saya baca ya, itu dia relaksasi itu tampaknya membantu mereka yang mengalami gangguan GI dengan mengurangi rasa sakit dan membantu mengelola iritabilitas ya. Jadi kalau biasanya kita banyak pikiran, kita stres, tegang, biasanya larinya juga ke lambung ya, ke perut biasanya, karena mungkin kita pikiran berat, stres. Karena pernah mengalami, guys, mungkin kalian pernah mengalami itu. Jadi kalau kita bisa melakukan relaksasi itu akan membantu sekali untuk meningkatkan pencernaan. Oke, yang berikutnya apa? Bisa menurunkan tekanan darah. Manfaat kesehatan dari relaksasi. Kalau kita bisa melakukan relaksasi, manfaat kesehatan yang berikutnya adalah bisa menurunkan tekanan darah, guys. Jadi manfaat relaksasi yang selanjutnya ini yang saya sampaikan adalah menurunkan tekanan darah. Itu apa ya? Jadi saat tubuh kita itu mencapai keadaan relaksasi, guys, dia pernafasan kita itu menjadi lebih lambat dan menyebabkan tubuh kita itu memperlambat fungsi lainnya, guys. Jadi pada saat detak jantung kita itu melambat, nah tekanan darah kita itu secara keseluruhan menurun, guys. Nah, jadi begitu korelasinya. Kemudian yang berikutnya apa, guys? Manfaat kesehatan yang berikutnya adalah meningkatkan aliran darah. Jadi manfaat relaksasi yang berikutnya ini yaitu membantu melancarkan aliran darah ya. Relaksasi itu dapat membantu arteri kita itu sedikit melebar. Nah, jadi memungkinkan aliran darah meningkat, guys ya. Nah, itu juga meningkatkan jumlah oksigen yang mencapai jaringan tubuh kita sebenarnya. Oke. Kemudian yang berikutnya apalagi ya? Dia bisa menurunkan risiko stroke. Jadi kalau kita bisa melakukan latihan relaksasi, salah satunya juga bisa membantu untuk menurunkan risiko stroke. Karena menurut sebuah penelitian yang baru-baru ini ya, guys, yang saya baca itu, orang yang paling mampu untuk mengatasi peristiwa stres, dia memiliki risiko stroke tuh 24% ya, 24% lebih rendah. Nah, teknik relaksasi itu bisa menjadi mekanisme kalau kita lihat bisa menjadi mekanisme coping ya yang bermanfaat, guys, sebetulnya. Oke, guys, manfaat yang berikutnya apa? Dia bisa mengurangi kelelahan. Dari relaksasi ini bisa mengurangi rasa lelah ya, guys ya. Jadi dia sangat baik sekali teknik relaksasi ini kalau kita bisa mengkombinasikan dengan jadwal tidur yang konsisten. Juga membatasi kafein ya, guys ya, dan alkohol. Jadi semuanya dapat berkontribusi untuk mendapatkan istirahat, sebetulnya istirahat malam yang lebih baik, guys. Jadi menjernihkan pikiran dari pemicu stres sebelum tidur itu akan menyebabkan berkurangnya kegelisahan sebenarnya, guys. Kemudian yang berikutnya apa, guys? Manfaat kesehatan yang berikutnya adalah memperlambat denyut jantung. Kenapa saya katakan begitu? Karena stres itu dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi sebetulnya, guys. Serangan jantung dan masalah jantung lainnya ya dari stres. Jadi saat tubuh kita itu rileks, guys, kita itu melindungi jantung dengan memperlambat detak jantung kita, guys, sebenarnya. Kemudian yang berikutnya apa kalau kita lihat? Manfaat berikutnya adalah mengurangi peradangan ya. Kenapa? Stres itu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh ya. Jadi bisa mengurangi peradangan. Karena apa? Karena stres itu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh kita untuk melawan penyakit umum seperti apa? Seperti flu, pilek gitu ya, guys ya. Jadi peradangan itu dapat berkembang lebih cepat saat kita itu stres. Jadi yang dapat mengubah
respon kekebalan tubuh kita sebenarnya. Jadi dengan sistem kekebalan yang lebih lemah dan tingkat peradangan yang lebih tinggi, guys, kita cenderung merasa tidak nyaman, no comfort ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, manfaat relaksasi untuk kesehatan yang terakhir adalah mendukung kesejahteraan emosional. Wah, kok bisa ya? Bisa dong, guys. Jadi penelitian ya, yang pernah saya baca bahwa penelitian itu sudah mengaitkan stres kronis dengan membunuh sel-sel sel-sel otak. Ya. Jadi ketika hormon stres itu yang disebut hormon stres itu disebut dengan kortisol itu meningkat, guys. Ada juga penurunan jumlah serotonin dan dopamin ya, dan itu sudah dikaitkan dengan depresi, guys. Jadi manfaat relaksasi itu dapat bisa mendukung kesejahteraan emosi kita sehingga kita tuh bisa lebih terkendali, guys. Ya, jadi kalau kita lihat guys ya, banyak sekali bahwa manfaat dari relaksasi untuk kesehatan kita kan dia berkorelasi positif ya, dan itu terkait sebenarnya. Kita pasti pernah mengalami apa yang pernah saya sampaikan, mungkin seperti kalau kita banyak pikiran, biasanya larinya tegang, lari ke perut dan sebagainya. Mungkin saat mau presentasi di hadapan bos dan sebagainya tegang, kemudian lari ke kamar kecil dan sebagainya karena mungkin lambung bermasalah. Bisa juga itu salah satu efek. Jadi kalau kita bisa merelaksasi otot pikiran kita ya, insya Allah kita bisa meminimalisasi ya, guys ya. Oke, guys, insya Allah sharing ilmu kita kali ini bermanfaat. Dan akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.